Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa bihi nasta'in, nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiris sabirin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, alhamdulillah. Allah berikan kepada kita kesehatan, kesempatan bisa bertemu dengan Ramadan. Kita berharap, berdoa, mudah-mudahan ibadah Ramadan kita ini bisa membentuk kita menjadi hamba Allah yang takwa, derajat paling mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat berbuka yang saya muliakan, adapun tema dari pembicaraan kita pada kesempatan ini adalah membina keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Tentu ini sebuah impian, harapan setiap keluarga bisa mendapat keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Namun tentu ini perlu ilmu pengetahuan, perlu kesungguhan, perlu kesabaran dan pengorbanan. Karena pada dasarnya yang namanya sebuah pernikahan itu dia adalah ibadah terpanjang, ibadah yang perlu di dalamnya upaya kesungguhan dan pengorbanan. Dan juga pernikahan itu adalah perjanjian agung, misaqon ghalizo. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa hanya ada 3 hal yang termasuk misaqon ghalizo. Yang pertama adalah pernikahan, dan yang kedua adalah perjanjian Allah dengan ulul azmi, dan yang ketiga perjanjian Allah dengan Bani Israel. Artinya pernikahan itu disejarkan Allah dengan perjanjian dengan ulul azmi dan Bani Israel. Ini menunjukkan betapa pentingnya dan sangat urgennya yang namanya pernikahan ini. Harus dijaga dan diperhatikan. Oleh karena itu wajar Allah mengatakan bahwa pernikahan itu adalah bahagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Sehingga ketika terjadi pernikahan, yang menyaksikan itu tidak hanya keluarga, tapi para malaikat berduyun-duyun menyaksikan tentang pernikahan tersebut. Sehingga ketika sah kata saksi dalam pernikahan itu, maka terjadilah perubahan yang sangat besar. Baik itu perubahan hukum, yang tadinya si laki dan perempuan itu mereka haram berdua-duaan, sekarang disahkan, dibolehkan oleh agama. Yang tadinya masyarakat ketika mereka berdua-duaan, orang pada nggak senang. Tetapi ketika mereka udah menikah, sah kata saksi, maka terjadilah perubahan sikap di dalam diri masyarakat. Begitulah hebatnya pernikahan itu. Terus pernikahan itu juga adalah pengorbanan yang sangat besar. Marriage is a great sacrifice. Pernikahan itu adalah perkara yang sangat besar. Oleh karena itu, pernikahan adalah ibadah terpanjang. Pernikahan adalah janji suci. Pernikahan adalah pengorbanan yang sangat besar. Maka ini perlu persiapan ilmu, perlu persiapan kesungguhan, perlu persiapan pengorbanan. Karena kalau ini tidak ada, otomatis tidak akan pernah kita dapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Oleh karena itu, mari di awal kita tanamkan semangat kita ya untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah tersebut. Di awal ketika misalnya mau melamar, atau ketika kita ini akan mengadakan akad nikah, kita yakinkan bahwa kita ini sebenarnya tidak hanya berhadapan dengan orang tua calon si ibu, orang tua calon si ayah dari mertua kita, tapi sebenarnya kita ini akan mengikat janji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengikat janji setia, akan berusaha untuk menjaga dan memperhatikannya. Ini yang pertama, harus kita awali pernikahan itu dengan janji setia, tidak hanya kepada orang tuanya, tapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa pernikahan itu adalah mitra. Artinya si laki-laki dan si perempuan, mereka itu buat sebuah perjanjian, sebuah sirkah yang tujuan utamanya untuk membentuk sebuah peradaban besar. Ya, akan membentuk sebuah keluarga yang akan benar-benar berada dalam rahmat Allah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu
Ketika kita menyadari bahwa suami dan istri itu adalah mitra, maka di sana akan ada saling tolong menolong. Suami menolong si istri menolong suami. Akan ada di sana saling peduli, kepedulian. Ya, ketika si istri dihadapkan dengan dengan kesusahan, maka si suami bersegera untuk membantunya. Juga akan ada di sana ketika kita maknai pernikahan itu adalah mitra, di sana akan ada saling melengkapi. Ya. Karena pada dasarnya kita ini semuanya adalah makhluk Allah yang kurang. Dengan saling melengkapi itu insya Allah akan membuat kita itu semakin bersemangat di dalam membentuk sebuah keluarga. Karena pada dasarnya ya, dengan saling melengkapi itulah akan nampak di sana adanya kecintaan antara suami dan istri. Karena pada dasarnya ketika terjadi hubungan suami istri, mereka itu pada dasarnya akan melepaskan cintanya, akan menunjukkan kecintaannya satu dengan yang lainnya. Itu mitra. Bukan antara pimpinan dengan bawahan, atau antara bos dengan dengan bawahannya, tapi ini adalah mitra. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan kepada kita bahwa diibaratkan oleh Allah laki-laki itu adalah seperti pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu adalah pakaian bagi kamu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Begitu indahnya. Allah ibaratkan seperti pakaian, di mana kita tahu semuanya bahwa pakaian itu di samping dia penutup aurat, penutup unsur-unsur yang membawa kepada kita kepada kemaluan, kepada kehinaan, ditutup dengan pakaian. Dan juga dengan pakaian itu akan memperindah diri kita ini. Semakin bagus pakaian yang akan kita pakai, insya Allah akan semakin nampak bagus ataupun tampannya atau cantiknya seorang suami atau istri. Oleh karena itu, ya, mereka harus saling menutupi, saling melengkapi, saling peduli, saling membantu. Insya Allah barulah akan didapatkan jalan-jalan menuju kepada keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Memang yang namanya sebuah pernikahan, kita akan menemukan riak-riak, akan ada gelombang, akan ada badai di dalam kehidupan berumah tangga itu. Tetapi kalau kita di awal telah mengikatkan diri bahwa pernikahan ini adalah ibadah, dan ibadah itu harus kita lakukan sebaik mungkin, insya Allah bagaimanapun riak-riak, gelombang, ya, badai yang datang, akan mudah kita menghadapinya. Dan yang kedua, kita harus tanamkan bahwa pernikahan ini bukanlah perkara kecil. Allah setarakan pernikahan ini dengan keberadaan perjanjian Allah dengan ulul azmi, dengan Bani Israel. Jadi artinya tidak gampang kita mengatakan kata-kata talak ketika kita mengerti bahwa sebenarnya pernikahan itu di sana ada perjanjian suci antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan lupa agar terbentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, perlu adanya pemahaman yang sangat jelas tentang apa-apa kewajiban sebagai seorang suami, apa-apa kewajiban sebagai seorang istri. Artinya si suami dan istri mereka sama memahami apa kewajiban-kewajiban mereka dan apa hak-hak mereka. Karena sering terjadi perceraian disebabkan karena mereka tidak memahami apa kewajiban dia, apa hak dia, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Mudah-mudahan dengan kita memahami apa kewajiban dan hak kita, akan memudahkan kita mengerti bagaimana cara untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Mudah-mudahan dengan kajian kita yang singkat ini membuat kita semakin sadar bahwa memang perlu ilmu, perlu kesungguhan, perlu pengorbanan untuk menggapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kami doakan semoga keluarga-keluarga kita, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang bisa mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat nanti. Fa'tabiru ya ulil abasar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.